jenis-jenis puasa sunnah. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum, bab di situ istihbab siyam salasati ayyam min kulli syahr. Dalam kitab puasa, babnya anjuran untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulannya. Di jilid 3 halaman 167, ada di halaman 20 di footnote di situ ya, di bawah. Di footnote nomor 19. Baik, saya baca terjemahnya hadis ini. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulannya. Dalam kurung di situ terjemahannya 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Maka pahalanya ini seperti mengerjakan puasa setahun penuh. Puasa Arafah dengan niat aku mengharap pahala Allah adalah penghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Ashura dengan niat mengharapkan pahala Allah merupakan penghapus dosa setahun yang lalu. Di sini dikatakan Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai puasa hari Arafah, maknanya adalah bahwa puasa pada hari Arafah menghapus dosa-dosa selama 2 tahun. Mereka berkata yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena kalau bukan dosa-dosa kecil maka yang diharapkan adalah keringanan dari dosa-dosa besar. Kalaupun bukan maka akan diangkat beberapa derajat. Ini Imam Nawawi sebutkan dalam Sahih Muslim Syarah Imam Nawawi jilid 8 halaman 51. Baik, kita lebih dalam lagi membahas tentang hadis ini. Ya. Dalam hadis ini disebutkan tentang beberapa jenis puasa sunnah. Jadi selain Ramadan, kita dianjurkan untuk menjaga puasa sunnah. Ini sudah kita singgung sebenarnya ya. Di beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana seorang muslim dan muslimah setelah terlatih kemarin selama Ramadan sebulan penuh terbiasa puasa, sayang sekali kalau setelahnya tidak berpuasa. Sayang sekali. Harusnya dia berpuasa. Jangan digoda oleh syaitan dan jangan lemah, jangan lengah. Ya, seakan-akan tadi persepsinya penanam syaitan kalau puasa itu meletihkan, menyusahkan. Enggak, hidupkan itu. Biasakan. Tentu di saat kita belajar seperti ini jangan merasa, oh Ustadz menyinggung misalnya. Enggak, saya tidak tahu Anda puasa atau tidak. Dan ini puasa sunnah. Anda punya hak boleh puasa, boleh tidak gitu kan. Tapi kita sedang belajar. Dan tujuannya kalau orang belajar seperti ini, mulai dari belajar ke depannya kita coba praktekkan. Itu dimaksudkan ya. Jadi tidak ada yang kita bicara tentang masa lalu seseorang. Tapi kita sedang bicara ke depan. Kalau sudah dengar ilmunya, kenapa nggak dipraktekin? Praktekin saja. Dan tentu saja di saat Anda sedang puasa sunnah, kemudian Anda punya uzur, tiba-tiba sakit, memang lemas, ya, Anda bisa batalkan puasa. Atau maaf, misalnya akhwat kita, dia bersuami, suaminya mengajak dia interaksi biologis di saat lagi puasa sunnah, boleh dia batalkan. Karena melayani suami wajib, sementara puasanya sunnah. Ini tidak berlaku kalau puasa wajib. Nggak boleh kalau orang lagi puasa Ramadan. Nggak boleh, ini haram. Walaupun suaminya wajib dia patuhi, tidak boleh dilayani, gitu kan? Tapi kalau puasa sunnah boleh. Boleh juga dia misalnya lagi puasa, dia hidangkan buat tamu makanan. Tamunya bilang, ya kalau saya tahu lagi puasa, saya nggak usah bertamu atau saya malu mau makan nih. Ya udah apa-apa, makan aja sama mereka. Kalau memang tamunya ngomong gitu, ya. Atau kita lagi diundang ke rumah orang, kemudian tuan rumahnya sudah masak, sudah buat makanan segala macam gitu. Kemudian ternyata kita pasti tanya lagi, kenapa nggak makan? Oh lagi puasa. Terus dia kayak kecewa, ya kok saya nggak tahu. Oh ya udah kita nggak apa-apa. Kalau kita mau batalin bisa saja, gitu kan? Tidak ada larangan dalam masalah. Kalau puasa sunnah, gitu kan? Tapi kita bicara kalau lagi tidak ada undangan, lagi undangannya pun tidak ada masalah, banyak orang yang datang, gitu kan? Artinya tidak, kita puasa tidak puasa nggak mengganggu tuan rumahnya, bukan kita khusus yang diundang misalnya. Tidak ada juga ajakan suami tadi biologis misalnya, kenapa harus dibatalin puasa itu, kenapa tidak puasa, sayang gitu. Semua ini kita pelajari untuk memotivasi kita agar memulai puasa-puasa sunnah itu, ya. Baik, di sini dimulai. Faedah pertama dari hadis adalah adanya anjuran menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, Ayyamul Bid artinya hari-hari putih, karena di saat itu bulan purnama, ya.
Cirinya khasnya itu bulan purnama. Tanggal 13, 14, 15 itu biasanya bulan lebih besar. Sedikit kekuning-kuningan. Dikenal dengan hari putih. Nah itu paling afdal berpuasa di tanggal 13, 14 dan 15 sesuai dengan hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Hai Abi Dzar, kalau kau ingin puasa 3 hari setiap bulan, puasalah di 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah." Tapi pertanyaannya, apakah harus tanggal ini? Jawabannya tidak. Boleh tanggal berapa saja, ini afdolnya. Terutama bagi muslimah. Sekarang Anda tahu Anda setiap pertengahan bulan rutin haid. Tidak mungkin kita puasa. Masa gugur nih? Enggak. Ganti ke tanggal lain. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 21, 22, 23. Puasa saja. 3 hari setiap bulan. Karena pahalanya itu sama dengan puasa setahun penuh. Ya, pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Semua disebutkan dalam hadis ini. Ya. Jadi ini pahalanya yang kita kejar. Hanya dengan 3 hari setiap bulan, kita cicil bulan depan lagi 3 hari, dari 30 hari misalnya, bulan depan lagi 3 hari, sampai 1 tahun, maka sama dengan pahala setahun. Ya, bukan 3 hari terus dapat pahala 1 tahun ya, tapi maksudnya dia rutin menjaganya. Dalam beberapa riwayat disebutkan, karena semua ibadah dilipat gandakan 10 kali lipat, maka puasa 3 hari setiap bulannya, 1 harinya seperti pahala puasa 10 hari. Karena kan dilipatkan 10 kali lipat ya. Maka 3 hari sama dengan sebulan. Oleh karena itu dia kalau dia jaga sampai menjelang 1 tahun, pahalanya sama dengan setahun. Ya, ini dikenal dengan Ayyamul Bid. Bagaimana kalau orang berpuasa baru 2 hari, hari ketiga kalau misalnya muslimah tiba-tiba haid, maka boleh dia ganti di hari lain. Misalnya dia puasa 2 hari, Senin, Selasa misalnya dia niat puasa Ayyamul Bid. Pas hari Rabu, misalnya dia haid, atau dia sakit, atau dia musafir, ada uzurnya, maka tetap dia bayar nanti di hari lain, tidak masalah. Ya. Tapi dia usahakan 3 hari berturut-turut. Kalau ada uzur boleh dibayar di hari yang lain. Nah ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis adalah anjuran untuk menjaga puasa Arafah. Nah ini tolong digarisbawahi, ini penting. Sedikit agak panjang kita akan jelaskan ini. Kita sekarang ini kurang lebih sepekan lagi. Hari ini tanggal 23 Zulkaadah. Ya. Sepekan lagi 7 hari dari sekarang, kita akan masuk insya Allah tanggal 1 Zulhijjah. Nah, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari emas tiap muslim. Semua amal yang Bapak Ibu kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, ini kebetulan sekali 1 pekan lagi dari sekarang. Jadi lingkarin baik-baik. Kalau tidak punya kalender Hijriah, ketik aja di Google. Tanggal Hijriah hari ini, nanti akan keluar tuh. Ya. Cuman perhatikan baik-baik ya, kalau diketik tanggal Hijriah hari ini, akan keluar kalender Islam biasanya. Tapi perhatikan bulannya ya, karena dia mulai dari Januari, Februari, Maret, kita cari yang bulan Juni. Ya, sekarang kan Juni, cari bulan Juni. Lihat tanggal berapa bulan Juni, di bawahnya ada tanggal Hijriahnya. Nah sekarang kurang lebih kita ada di tanggal 23 Zulkaadah. Kalau bulan ini sampai tanggal 30 berarti 1 minggu lagi kurang lebih kita akan masuk 1 Zulhijjah. Dan dengarkan baik-baik sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi nanti seminggu lagi ini Bapak Ibu sekalian, semua amal yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini adalah amal apapun, wajib atau sunnah, amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah itu mengalahkan keutamaan 10 terakhir Ramadan. Kita kan biasa 10 terakhir Ramadan itu lebih gencar disuruh ibadah ya. Nah 10 awal ini lebih afdal daripada itu. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Dengarkan hadisnya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari ya, sepanjang tahun di mana amal soleh lebih Allah cinta dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah, apakah juga sama belum menyamai? Makna hadisnya amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah.
Jihad itu kan susah ya. Kayak kami kaum laki-laki itu harus tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, mungkin susah makan, susah minum, susah toilet, maaf kamar mandi, mungkin bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa, bisa meninggal. Kalau langsung mati sih nggak ada masalah. Tapi kan prosesnya cukup lama. Ini kan pahalanya besar sekali. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga waktu ditanya, ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa menyamai pahala jihad? Kata Nabi SAW, kalian sulit untuk mendapatkannya. Ditanya 2 kali, 3 kali, Nabi terus mengatakan, la tastati'una. Kalian tidak bisa dapatkan. Sampai setelah yang ketiga, baru beliau mengatakan, perumpamaan seorang mujahid yang berperang di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa tidak pernah berhenti dan sholat tidak pernah berhenti. Jadi, buka puasa, besok puasa lagi. Buka puasa, besok puasa lagi. Begitu terus. Dan sama dengan orang salam, berdiri lagi sholat. Salam, berdiri lagi. Tidak pernah berhenti. Sampai mujahid itu pulang ke rumahnya. Jadi pahalanya besar sekali. Gitu kan. Tapi khusus di 10 awal Zulhijjah, apa kata Nabi SAW? Waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, jihad, makna hadisnya, apakah juga tidak bisa menyamai pahala amal yang terkecil? Misalnya ucapkan subhanallah sekali, sedekah dengan 1.000 rupiah. Yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, jihad juga belum bisa mengalahkan pahala itu. Kata Nabi SAW, jihad pun tidak bisa mengalahkan. Ini seminggu lagi nih, garis bawah baik-baik. Semua amal yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad. Lalu kata Nabi SAW, kecuali satu keadaan. Seorang laki-laki yang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang dari keduanya. Maksudnya dia mati syahid, dia pun habis menginfakkan semua hartanya di medan perang, baru sama pahalanya dengan amalan yang sekecil apapun dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu persiapkan sedekah yang terbaik, ibadah yang terbaik, ya semuanya, bakti sama orang tua kah, sedekah kah, berbagi makanan kah, apalah zikir, doa. 10 awal Zulhijjah ini luar biasa. Seminggu lagi dari sekarang, garis bawahi. Ya. Kemudian kita kuatkan bahasan kita ini dengan ya, surah Al-Fajr dalam Al-Quran ayat 1 sampai ayat 3 yang bunyinya surah Al-Fajr ya, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. 3 ayat pendek ini. Surah Al-Fajr tinggal cari di daftar isi Quran di aplikasi handphone kita, aplikasi Quran di handphone kita, insya Allah ketemu itu ya. Ayat 1 Allah mengatakan wal fajr, artinya demi waktu subuh. Ada pendapat ulama yang mengatakan subuh adalah Idul Adha. Ada yang mengatakan juga subuh semua 10 hari itu. Awal Zulhijjah ya. Dan dari ayat ini sebagian ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat, tapi setelahnya tidak ada lagi perintah khusus gitu kan. Kita boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh melakukan halal yang mubah ya. Tapi Idul Adha setelah solat Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Solatlah Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Ada ibadah kurban, makanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri, walaupun kita lebih ramai Indonesia Idul Fitrinya gitu kan. Kemudian Allah bilang di ayat 2-nya walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Nah, kalau 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar malam ganjilnya. Di sini disuruh kejar 10 malam semuanya. Salat malam. Itu kan. Kemudian Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8-nya juga hari ke-9-nya. Nah, hari ke-8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah itu maksudnya hari pertama jemaah haji masuk di Mina, ya. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. Jemaah haji pakai ihram, kemudian masuk ke Mina. Mereka sudah mulai niat haji, kemudian mereka sholat duhur 2 rakaat di waktu duhur, asar 2 rakaat di waktu asar, maghrib 3 rakaat di waktu maghrib, isya 2 rakaat di waktu isya. Sholat yang 4 rakaat dipangkas jadi 2 rakaat, tapi di waktu masing-masing. Nginap tanggal 9-nya, ini yang Allah bilang di ayat 3 surah Al-Fajr tadi, wasyafa', syafa' itu hari ke-8-nya ini. Wal watr, hari ganjilnya, tanggal 9-nya, hari Arafah. Jemaah haji selepas sholat duha dari Mina menuju ke Arafah. Bagi jemaah haji yang tidak masuk ke Mina tanggal 8, karena ada juga sebagian travel begitu ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau haji dan umrah, kalau haji kami sarankan tanya travelnya, tanggal 8 masuk Mina enggak?
Itu penting, walaupun sunnah, karena ini besar pahalanya, sayang. Banyak travel tetap tidak masuk ke Mina, mereka cuma di hotel, walaupun sholat di Masjid Haram, tapi kan perintah Nabi SAW tanggal 8 masuk ke Mina. Tanggal 9 mulai jemaah haji ke Arafah, mulai habis duha sampai menjelang duhur itu mereka berbondong-bondong masuk ke sana. Sholat duhur asar jamak digabung, duhur asar dikasar, dipangkas dua rakaat, kemudian juga ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Orang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, terutama selepas asar sampai maghrib berdoa. Karena Nabi SAW berdoa mengangkat tangan beliau habis asar di Arafah tidak turun sampai azan maghrib, sampai terbenam matahari. Malamnya tanggal 9 itu jemaah haji menuju ke Muzdalifah. Mereka menjamak takhir solatnya, maghrib dan isya dijamak, isyanya dikasar, dipangkas 2 rakaat dan ditakhir, diterlambatkan di waktu isya. Mereka nginap di Muzdalifah. Besok hari raya Idul Adha mereka mengerjakan 1 dari 3 perbuatan. Semuanya dikerjakan ya. Tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i. Kemudian hadyu, berkurban. Ya, kemudian yang ketiga adalah jumrah Aqabah, melontar Aqabah di wilayah Aqabah. Aqabah itu kayak gundukan bukit kecil di masa Nabi SAW dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Disilakan dengan jumrah Aqabah. Setelah itu mereka tahallul, cukur rambut, boleh ganti baju biasa. Kemudian tinggal di Mina, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Ini hari raya Idul Adhanya. Nginap di Mina sudah dengan baju biasa. Tanggal 11, 12 dan 13 dikenal dengan hari tasyrik. Di situ jemaah haji melontar, tapi hari itu 3. Kecil, sedang dan besar. Sugra, wusta dan aqabah atau kubra. Mereka melontar lalu kembali ke kemah lagi. Memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Nah ini biasanya travel juga ada yang tanggal 12 sudah keluar. Kami tetap sarankan tanya travelnya sampai tanggal 13 enggak. Karena tanggal 8 tadi hari Tarwiyah dan tanggal 13 ini memang hukumnya sunnah. Tapi sayang sekali kalau tidak menyempurnakan gitu. Nah ini rangkaian ibadah haji. Dan ini adalah amalan yang paling afdal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yaitu haji. Ya. Dan Nabi SAW sudah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Siapa yang haji tidak rafath. Tidak rafath itu mengucapkan kata-kata sayang, rindu kepada selain pasangan halal. Ya, kayak orang pacaran sekarang. Itu siapa yang tidak rafath, tidak fusuk, berbuat kriminal atau dosa-dosa, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Jadi memang keutamanya sangat besar gitu. Dapat tiket VIP surga, dapat juga pembersihan dosa gitu ya. Nah ini amal paling besar. Nah amal yang kedua ya, yang tidak kalah penting adalah puasa. Yang ini sedang kita bahas. Puasa. Dianjurkan puasa 9 hari berturut-turut. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Bapak Ibu ada halangan, boleh berapa hari saja. 8 hari, 7 hari, 5 hari terserah. Kalau betul-betul berhalangan, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Nah di sini disebutkan di buku kita kan. Dan puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjahnya, kata Nabi SAW, aku berharap bisa mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa puasa 9 hari, beberapa hari saja. Kalau tidak bisa, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Hari Arafah. Bagi yang sedang tidak haji, garis bawah ini. Kalau yang sedang haji tidak dianjurkan puasa. Mereka di Arafah tidak puasa. Karena Nabi SAW waktu haji tidak puasa. Tapi beliau motivasi yang tidak haji untuk puasa. Tujuan puasanya agar tidak kehilangan keutamaan hari Arafah. Karena Nabi SAW doa yang paling afdal adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah hapuskan hambanya atau selamatkan dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Oleh karena itu yang sedang tidak haji dianjurkan untuk puasa. Dan dapat keutamaan penghapusan dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, ini jenis puasa kita yang kedua dalam hadis, faedah kedua, puasa hari Arafah. Tentu ada amalan-amalan yang lain dianjurkan. Sholat id, adha, idul adhanya. Nah ini biar ibu-ibu lagi berhalangan tetap dianjurkan hadir di tempat sholat. Terutama di lapangan. Walaupun tidak sholat, dengarkan khutbahnya. Karena di 2 hari raya ini Nabi SAW perintahkan agar orang tua, anak-anak, perempuan, bahkan yang berhalangan pun disuruh untuk hadir. Kalau tidak bisa sholat, mereka dengarin ceramahnya.
atau khutbah idnya. Kemudian setelahnya kurban. Ini juga ibadah yang mulia, ya. Agar kita berkurban. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki kelebihan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, jangan dekati musollah kami atau tempat sholat kami. Ya, dan dalam hadis lain memang ada ancaman bagi orang yang punya kemampuan lalu tidak berkurban. Ya, dia berkurban. Untuk domba atau kambing, boleh seorang suami berkurban atau seorang pemimpin rumah tangga berkurban 1 ekor untuk keluarganya. Dia sama istri dan anak-anaknya. Tapi boleh nggak kalau si istri punya kemampuan dia juga ingin berkurban? Itu lebih baik berkurban. Kalau sapi sama unta boleh bergabung 7 orang. Tapi ini hukumnya boleh. Jangan dipaksakan 7 orang. Kalau bapak ibu bisa sendiri 1 ekor sapi sendiri saja, kenapa dibagi-bagi pahalanya? Kalau cuma 2 orang saja. Tapi boleh sampai 7 orang. Supaya bisa, ya bagi yang kurang mampu bisa partisipasi di situ. Dan tidak boleh lebih dari 7 orang ya. Sapi dan unta ini. Nah ini juga amalan. Kemudian juga diantara amalan adalah memperbanyak sedekah, terutama memberi makan orang. Ya, kalau orang haji itu salah satu penyebab mabrurnya hajinya itu kalau dia memberikan makan dan juga menjaga tutur kata yang santun. Kata Nabi SAW termasuk ya mabrurnya haji itu, selain mengikuti rukun dan syarat, adalah it'amu ta'am wa tibul kalam. Memberikan makan kepada orang-orang dan juga menjaga tutur kata yang santun. Oleh karena itu teman-teman yang lagi haji, programkan ini ya. Kami di Travel Uhud itu programkan ini. Kami ajak semua jemaah untuk menyiapkan ya dana, pegang uang cash ataupun ya lebih baik uang cash tentunya disiapkan di musim haji itu, karena kita akan serahkan kepada yayasan resmi yang punya izin di Saudi nanti. Mereka akan berbagi air minum di Arafah dan Mina kepada jemaah haji. Mereka juga akan berbagi makanan dan seterusnya. Kita juga bisa partisipasi. Ya, saya pernah punya pengalaman keluar dari Jumrah, pas mau ke Jumrah saya bilang sama jemaah, bawa uang cashnya Bapak Ibu sekalian. Untuk apa Ustaz? Nanti lihat aja sendiri. Subhanallah, pas kami pulang dari Jumrah ada 1 kontainer besar, mereka jual air dingin di situ. Karena lagi musim panas biasa haji. Mereka jual air dingin, terus saya bilang sekarang Bapak Ibu silakan beli. Satu real 1 botol air gitu kan. Beli aja 1 pack itu kalau misalnya 24. Beli. Sudah dibeli? Oke, sekarang letakkan aja di jalan, lalu Bapak Ibu bilang sabilillah. Nanti jemaah haji pada datang ngeroyok tuh, ya. Pada ambil semuanya. Alhamdulillah akhirnya semua pada bagi dan semua pada habisin uangnya pada saat itu. Nikmat sekali Ustaz ya kita bagiin begini. Iya, saya bilang kapan lagi kita bisa berikan minum orang dari Afrika, orang dari Eropa. Kita ketemu di musim haji dan memang salah satu penyebab haji mabrur adalah memberikan makan dan minum kepada orang pada saat itu. Nah, yang lagi tidak sedang haji, kita juga disunnahkan di situ. Di hari-hari ini supaya kita juga mengerjakan amal soleh, diantaranya memberi makan, ya. Juga ibadah lain tentunya, kita banyak berzikir, banyak berdoa, banyak silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, semua jenis ibadah. Intinya kalau Bapak Ibu kerjakan di 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada jihad. Faedah ketiga dari hadis, ya, yaitu anjuran puasa, ini jenis puasa yang ketiga, puasa Ashura. Ashura diambil dari kata-kata Ashara yang berarti 10, maksudnya 10 Muharram. 10 Muharram. Nah nanti kan ini kan kita seminggu lagi masuk Zulhijjah. Setelah habis Zulhijjah kita akan masuk bulan Muharram. Nah tanggal 10-nya itu juga dilingkarin, nanti 10 Muharram dianjurkan puasa itu. Ya. Di sini dikatakan, kata Nabi SAW, puasa Ashura akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Nah cuman memang ada tambahan informasi yang perlu kita ketahui. Dianjurkan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah menambah puasa Ashuranya dengan puasa Tasu'a. Tasu'a dari kata-kata tis'ah yang berarti 9. Nah dianjurkan kita gabung antara 9 dan 10. Kalau ada halangan di 9-nya boleh 10 sama 11. Kenapa Ustaz? Kan puasa Ashura yang dianjurkan dan disebutkan dalam hadis tadi untuk mendapatkan puasa setahun yang lalu. Ini ada sebabnya. Karena awal mula diperintahkan oleh Nabi SAW puasa Ashura ini, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi lagi puasa. Tepatnya 10 Muharram tuh. 10 Muharram ini hari Ashura tadi.
Lalu kata Nabi SAW, tanya kenapa mereka puasa. Setelah ditanya, informasi dari orang-orang Yahudi adalah karena hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maksudnya pada saat Nabi Musa lari di Laut Merah, terus terbelah, lalu selamat dan Fir'aun ditenggelamkan, itu tanggal 10 Muharram. Maka kami puasa karena rasa syukur kepada Allah, kata orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kami umat Islam lebih pantas menghormati Musa daripada kalian. Maka Nabi pun memerintahkan untuk puasa hari Ashura. Nah, karena Yahudi sampai hari ini masih puasa tanggal 10 Muharram, maka kita dianjurkan bertolak belakang dengan Yahudi dengan cara menambah satu hari sebelumnya, dikenal dengan Tasu'a. Kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan 10 dengan 9. Ya, supaya bertolak belakang dengan Yahudi. Hadis selanjutnya, ya, di halaman 20 ya, dicetang selanjutnya, ini tentang jenis puasa yang keempat, puasa 6 hari bulan Syawal. Ini yang diangkat oleh penulis ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shama Ramadhana thumma atba'u sitta min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka layaknya ia berpuasa selama setahun. Ada footnote nomor 21 di bawah ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabus Shaum, bab istihbab shaum sitta ayyam min Syawal. Imam Muslim menyebutkan dalam kitab puasa, bab anjuran untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal di jilid 3 halaman 169. Di sini disebutkan oleh penulis setelah membacakan hadis ini, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal, maka layaknya berpuasa setahun penuh. Kata penulis, disamakan dengan puasa setahun penuh karena setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Maka Ramadan 1 bulan penuh, derajat kebaikannya sama dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal derajatnya sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Oleh karena itu sempurnalah dia menjadi 1 tahun, ya. Dan ini mungkin sudah tidak asing lagi karena kita sudah membahas di awal-awal selepas Ramadan masalah ini. Tapi dianjurkan untuk menjaga 6 hari bulan Syawal. Saya kembali mengingatkan lagi. Jadi ibaratnya kalau kita kerja di satu perusahaan, pimpinan kita bilang begini, siapa yang bekerja full ya 1 bulan Januari, kemudian dia tambah sepekan saja di bulan Februari, saya kasih gaji setahun. Kira-kira bagaimana pegawai di perusahaan itu? Pasti senang karena cuma kerja sebulan sepekan dapat gaji 12 bulan. Nah begitulah ibaratnya. Puasa Ramadan setahun tambah 6 hari saja bulan Syawal, pahalanya 1 tahun. Karena itu utamanya. Ini sudah pernah kita bahas ya, saya ingatkan kembali. Bagi ibu-ibu yang punya halangan ya, saran kami ini, fatwa ulama sudah membolehkan untuk di Ramadan meminum penunda haid supaya tidak punya utang, sama dengan haji dan umroh, boleh. Jadi nanti haidnya di bulan Syawal saja. Itu saran ya. Kalau mau itu lebih baik supaya tidak punya utang lagi. Dan nanti kalau dia haid di bulan Syawal, nanti tinggal dia setelah selesai haid dia bisa puasa 6 hari Syawal. Karena kalau ditanya mana yang lebih afdal? Saya puasa Syawal dulu atau bayar utang dulu? Jawabannya tentu lebih baik dia bayar utang dulu, kemudian baru puasa Syawal. Karena sabda Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan, ingat sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari bulan Syawal, pahalanya baru sama dengan setahun. Jadi kalau seorang muslimah puasa Syawal dulu 6 hari, dia belum bayar utang Ramadannya, maka belum dicatat pahala setahun, sampai dia bayar utang Ramadannya. Ini tambahannya. Kita pindah ke cetang yang selanjutnya ya. Penyampaian beliau masih berhubungan dengan masalah puasa di halaman 21. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shama yawman fisabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa 1 hari dalam kondisi perang di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya. Ini disebutkan ya, ada footnote nomor 22 diriwayatkan oleh As-Sakhawi. Maaf, Asy-Syekhani, maaf saya karena ini bahasa Arab di Indonesia dilatinkan ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang masyhur. Imam Bukhari sebutkan
dalam kitabul jihad bab fadl as-saum fi sabilillah. Imam Bukhari sebutkan dalam kitab jihad keutamaan berpuasa sementara di jalan Allah. Imam Muslim juga sebutkan dalam kitabus saum, kitab puasa, fadl as-siyam fi sabilillah liman yutikuhu, ya, bila dhararin wala tafwit, ya, tafwit al-haq. Jadi Imam Muslim sebutkan dalam kitabus siyam bab keutamaan puasa di jalan Allah bagi orang yang mampu tanpa ada mudaratnya. Ya, karena orang kalau lagi ada mudarat, lagi musafir atau sakit tidak boleh paksakan gitu ya. Baik, di sini dikatakan oleh penulis yang zahir, yang nampak dari hadis bahwa yang dimaksud adalah berpuasa pada hari-hari perang dan jihad. Walaupun orang lagi butuh pada saat itu untuk energi, tapi dianjurkan puasa. Dan umumnya kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah jihad, ya, itu pasukan atau panglima-panglima perang biasanya untuk mendai kemenangan mereka suruh prajuritnya untuk berpuasa sambil berperang karena doanya mustajab di saat itu. Ibnul Jauzi berpendapat rahimahullah bahwa apabila ada kata fisabilillah disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah jihad. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, menurut kebiasaan atau al-urf dalam bahasa Arab, kata fisabilillah lebih banyak digunakan untuk maksud jihad dan mengandung kemungkinan juga kata fisabilillah bermakna ketaatan kepada Allah dalam segala kondisi. Tetapi makna yang pertama lebih mendekati. Ya, ini dijelaskan dalam Fathul Bari oleh ya, Ibnu Hajar rahimahullah. Menurut Imam Nawawi, hadis ini menjelaskan bahwa puasa pada saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala berpahala besar selama tidak membahayakan diri, tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban lain, tidak mengganggu peperangan dan juga hal-hal penting lainnya. Adapun maksud kata ba'adahu adalah menjauhkannya dari api neraka dan selamat darinya. Dan makna al-kharif adalah 1 tahun. Kita jelaskan dulu hadis ini. Faedah dari hadis yang bisa diambil yang pertama adalah adanya motivasi untuk selalu menjaga puasa. Ya. Yang sunnah apalagi wajib. Agar tidak meninggalkan jenis-jenis puasa-puasa sunnah tadi. Dan umumnya orang kalau menjaga yang sunnah maka yang wajib akan terjaga. Kalau bapak ibu jaga sholat sunnah, maka sholat wajib pasti terjaga. Pasti. Kalau kita rutin menjaga bersedekah, maka zakat akan terjaga. Kalau kita rutin umrah, haji akan mudah. Nah seperti itu. Maka kita dengan menjaga amal-amal sunnah ini, maka secara otomatis akan memudahkan kita untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi kalau kita sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari tadi bulan Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram, maka nanti Ramadan jadi ringan. Orang yang biasa puasa itu ringan sekali puasa Ramadan bagi dia. Tapi orang yang sepanjang tahun tidak puasa sunnah, itu Ramadan agak berat dia, apalagi di hari-hari pertamanya gitu ya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, adanya ya keutamaan puasa kalau dilakukan sementara jihad. Jadi tadi anjuran puasa yang faedah pertama. Ini faedah yang kedua adalah adanya keutamaan ekstra bagi orang yang berpuasa sementara dia berjihad. Dan ini luar biasa ya. Menandakan kita sudah tahu, saya sudah berikan gambaran tadi orang jihad itu di medan perang, cuaca panas, butuh air, ya. Kita ada jalan sedikit saja sudah haus biasanya. Bagaimana dengan orang yang berperang menghadapi musuh, ya? Butuh kekuatan, tapi kuasa Allah SWT. Justru kekuatan para muslimin dan pasukan mujahidin itu di puasanya. Dan dijanjikan keutamaan yang besar di situ. Nah keutamanya adalah dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Ya, 70 tahun jaraknya dari api neraka ini dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya ya. 70 tahun ini dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu seperti apa itu. Yang jelas kita usahakan berpuasa. Dan saya pun tetap mengatakan ada pendapat dan tadi sudah kita bacakan. Ada pendapat juga yang mengatakan kalau fisabilillah tidak harus jihad. Jadi kalau bapak ibu puasa misalnya hari ini Senin atau nanti hari Kamis atau nanti puasa Ayyamul Bid misalnya atau nanti yang tadi 9 hari pertama bulan Zulhijjah misalnya, maka kalau kita puasa karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena riya, maka insya Allah juga mendapatkan keutamaan dijauhkan dari api neraka per 1 harinya 70 tahun. Ya, itu berarti sangat jauh dari
api neraka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu juga saya tambahkan tentang masalah puasa Ayyamul Bid tadi, ini lupa saya sebutkan. Yang afdal dikerjakan 13, 14, 15 ya. Tapi di bulan Zulhijjah, khusus bulan ini, maka bukan di 13, 14, 15, tapi 14, 15, 16. Kenapa? Karena tanggal 13-nya masih masuk hari tasyrik. Hari nggak boleh puasa. Nanti bulan Zulhijjah, ya, kan kita tanggal 10 Zulhijjah kan hari raya Idul Adha. Nah 3 hari setelahnya 11, 12, 13. Ini dikenal dengan hari tasyrik. Ini hari berkurban. Itu nggak boleh puasa. Berarti yang mau puasa Ayyamul Bid tanggal 14-nya. 14, 15, 16. Baik, kita masuk di akhir bahasan kita di sini. Hadis terakhir yang beliau bahas tentang masalah puasa, yaitu di halaman 22 ya, cetang selanjutnya. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberi makan berbuka pada orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa atau yang berpuasa itu. Ada footnote nomor 25, hadis riwayat Tirmidzi, ya. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih dalam kitab Sunan. Bab ma jaa fi fadl man fattara sha'ima. Jadi 3 halaman 162 nomor 807. Jadi dalam kitab puasa, kitab Saum, babnya penjelasan tentang keutamaan orang yang membuka puasakan orang yang puasa. Kita di sini bacakan keterangan ditulis oleh penulis Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitab Aridha Al-Ahwazi berkata, sesungguhnya Allah dengan karunia-Nya terhadap makhluk, Dia memberi pahala kepada manusia karena telah menguji mereka dengan perintah dan larangan, bukan semata karena mereka berhak mendapatkannya. Kemudian Allah menambah kelipatan pahala dengan karunia-Nya, lalu menambah kepada mereka dengan karunia-Nya, yaitu dengan cara agar orang-orang yang membantu selainnya mendapatkan pahala dengan pahala semisal tanpa mengurangi sedikit pun pahala pelakunya. Jadi maksudnya yang mau disampaikan oleh Abu Bakar bin Arabi ini rahimahullah, beliau menitikberatkan termasuk karunia Allah SWT adalah Allah tidak membatasi hambanya dengan pahala dia sendiri. Sekarang kalau azan saya sholat, saya dapat pahala asal saya ikuti syarat dan rukunnya, kan gitu. Tapi Allah memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Ajak orang lain sholat. Kalau misalnya ada 3-4 orang ikut sama saya sholat di masjid, misalnya saya pergi ke masjid, maka saya dapat pahala dan mereka juga dapat pahala. Tapi saya dapat pahala mereka karena saya mengajak mereka. Nah ini Allah berikan kita kesempatan menambah kantong-kantong, mengisi tambahan kantong pahala kita dengan mengajak orang lain. Sekarang ta'lim begini, ya. Maka kalau kita sudah tahu ada ta'lim, kemudian kita ajak orang misalnya. Kalau dia tidak bisa hadir offline karena terbatasnya tempat misalnya, disampaikan linknya di medsos kita ada. Bisa hadir online misalnya. Lalu orang dengarkan, maka dapat pahalanya. Ya. Semuanya begitu. Apapun ibadah, kalau kita terlibat untuk mengajak orang lain atau kita memberikan saran dan masukan, lalu orang itu mengamalkan, kita akan dapat pahalanya. Kata penulis, hal ini senada dengan sabda Nabi SAW, man jahaza ghazian faqad gaza. Barang siapa menyiapkan keperluan orang yang berperang, maka dia seolah ikut berperang. Ya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Kemudian disebutkan situ oleh penulis juga, at-taftir, memberi makan berbuka orang yang sedang berpuasa, zahir lafadznya juga mencakup memberi makanan dengan makanan yang ringan. Ya, sebagaimana dijelaskan situ ada footnote dalam kitab Ma'arifus Sunan, Syarah Sunan Tirmidzi li Al-Bannuri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bannuri dalam buku beliau Ma'arifus Sunan, syarahnya Sunan Tirmidzi di jilid 5 halaman 557. Ya, dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai bahasannya. Kedepannya kita akan masuk ke bahasan nomor 8 berhubungan dengan masalah haji dan umroh, ya. Insyaallah kedepannya. Baik, kita akan jelaskan hadis ini. Langsung kita ambil faedahnya. Faedah yang pertama, adanya anjuran selalu mengejar tambahan pahala
dengan mendukung orang lain beribadah. Misalnya tadi di sini disebutkan membuka puasakan orang. Kita kalau puasa kita dapat pahala. Tapi kita bisa dapat pahala 10 orang lain, 10 puasa lain, 100 puasa lain, 1000 puasa lain dengan cara buka puasain orang. Pernah ditanyakan di zaman Nabi SAW, ya Rasulullah, kata sahabatnya, tidak semua orang bisa membuka puasakan orang. Karena di benak sahabat ini harus makanan lengkap. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan buka puasa kepada orang walaupun seteguk air atau susu yang dicampur oleh air atau sebutir kurma. Ya. Sebutir kurma tidak ada yang tidak bisa mendapatkannya karena memang tidak ada orang jual juga kurma sebutir, orang jual sekilo misalnya karena murahnya gitu. Ya. Kalau ada orang juga miskin sekali, saya sudah sering memberikan masukan. Maka buka puasakan dengan apapun yang kita disiapkan. Misalnya kita buka puasa di rumah orang, kita bantu tuan rumahnya untuk nata makanan tersebut. Atau kita lagi di masjid. Saya pernah punya pengalaman waktu masih mahasiswa. Saya sempat mau praktikin hadis ini. Bagaimana caranya dapat pahala orang puasa nih? Ini luar biasa pahalanya. Saya datang ke Masjid Nabawi waktu itu sendirian. Ya. Kemudian saya duduk, saya lihat ada jek air zam-zam yang disiapin itu kan. Ada kayak gentong air zam-zam. Saya duduk situ. Terus saya duduk, saya cuma duduk untuk nunggu. Siapa yang mau ambil air, saya pencetin aja. Saya isiin air baru saya kasih. Alhamdulillah dari mulai habis asar sampai menjelang maghrib. Berapa banyak orang yang kita kasih air dan tidak dilarang oleh pengurus masjid. Kan bisa kita dapatkan, cuma tuangin air, susahnya apa? Atau misalnya kita lagi buka puasa di masjid sama orang-orang lain. Apa susahnya memberikan bantu marbot masjid, nata misalnya. Atau kita berbagi yang buka puasa kita kepada orang lain. Kan itu luar biasa. Jadi kita bisa dapatkan itu ya. Jadi yang pelajaran pertama itu adalah bagaimana kita bisa meraih menambah pahala-pahala dan mengisi kantong-kantong pahala kita dengan cara ya, membantu orang lain atau memudahkan atau mempersiapkan ibadah untuk orang lain. Contoh yang lain, ini kan tadi puasa, contoh yang lain misalnya tadi sholat. Saya kalau sholat saya dapat pahala sendiri, saya ajak orang lain saya juga dapat pahala mereka. Kalau masing-masing kami dapat 10, teman-teman saya dapat 10, saya akan dikasih, misalnya 10 orang saya ajak. 10 kali 10 berarti 100. Saya akan dapat 110 pahala, karena saya 10 dari mereka 100. Ini angka 10 cuma contoh saja supaya mudah difahami ya. Ada juga orang yang dapat pahala semuanya, imam. Kalau dia jadi imam, dia dapat pahala makmumnya. Ada juga orang dapat pahala imam dan makmum, muazzinnya. Dan ada orang mungkin sudah tidak ada di masjid situ, tidak hadir, mungkin dia pindah di kota lain, atau mungkin ditinggal di negeri lain, atau sudah meninggal. Tapi panen semua pahala orang tersebut, bahkan setiap hari dia panen, yaitu orang yang menyumbang untuk membangun masjidnya. Kan berarti ada kantong-kantong, ada sumber-sumber yang bisa kita isi pahala kita tambahan di situ. Ekstra dari apa yang kita lakukan. Jadi jangan sia-siakan, selalu siapkan dan mudahkan bagi orang yang mau beribadah. Kemudian faedah terakhir dari hadis adalah kita akan mendapatkan seperti pahala si pelakunya tadi. Ya, kalau kita siapkan buka puasa orang, apapun pahala puasa yang dapat hari itu kita dapat pahalanya. Kita siapkan tempat sholat buat orang, sejadah buat orang, apapun fasilitas untuk ibadahnya kita akan dapat pahala seperti dia. Ya, dia mau apa aja, misalnya mau apa saja, mau pakai ruangan kita untuk baca Al-Quran sebentar, mau berdoa, apa saja. Mau pinjam pulpen kita, tulis sesuatu yang bermanfaat, semua itu akan ada pahalanya. Bahkan kata Nabi SAW, seorang bendahara atau staf muslim yang jujur, yang amanah, yang menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia seperti salah satu donatur atau penyumbang. Jadi misalnya kita kerja di satu yayasan, yayasan itu menerima uang zakat 1 M misalnya. Gaji kita sebagai pegawai cuma 5 juta rupiah, misal contoh. Maka pada saat kita mengalokasikan ya, zakat itu, kita sama dengan menyumbang juga 1 miliar. Padahal kita tidak punya uang sebanyak itu. Nah begitu seterusnya. Kita mudahkan orang bersedekah, kita mudahkan orang baca Quran, apa saja, maka kita akan panen pahalanya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.